Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syukri sebagai dosen pengampu mata kuliah auditing pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi. Saat ini kita akan menguraikan atau menjelaskan mengenai pertemuan yang kedua, yaitu mengenai standar profesional akuntan publik. Kali ini pada pertemuan yang kedua untuk mata kuliah auditing 1, maka kita akan membahas masalah standar profesional akuntan publik. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pertama adalah menjelaskan pengertian SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan khususnya 10 standar auditing, yaitu bagian daripada Standar Profesional Akuntan Publik. Adapun pengertian daripada standar profesional akuntan publik itu adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia. Komite Norma Pemeriksaan Akuntan yang kemudian menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas standar profesional akuntan publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkan buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik pada tanggal 1 Januari 2001. Standar profesional akuntan publik ini per 1 Januari 2001 itu terdiri dari 5 standar, yaitu pertama, pernyataan standar auditing atau PSA. Yang kedua, pernyataan standar atestasi PSAT. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review PSAR. Dan yang keempat adalah pernyataan standar jasa konsultan atau PSJK. Dan yang kelima adalah pernyataan standar pengendalian mutu PSPM. Nah, kita pada tutorial kali ini hanya akan memusatkan pada standar auditing atau pernyataan standar auditing. Standar auditing itu merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Ada 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yaitu terdiri dari standar umum, ini ada 3 standar, kemudian standar pekerjaan lapangan, ini juga 3 standar, dan standar laporan, dan ini ada 4 standar. Adapun standar umum adalah, pertama, audit harus dilaksanakan seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kedua, dalam hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental
harus dipertahankan oleh auditor. Dan standar yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Adapun standar pekerjaan lapangan, pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dan dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup haruslah diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar pelaporan. Standar pelaporan ada 4, yaitu pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam proses sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan yang keempat adalah laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal mana auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Demikianlah tutorial untuk pertemuan pertama atau bab 1 ini dari mata kuliah Auditing 1 yang nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga prokes kesehatan Anda, jaga jarak dan seterusnya agar kita tetap sehat terhindar dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.